Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Spesialis TV. Jumpa lagi dengan program Podcast Spesialis TV bersama saya Noviana Gustiwinata MDD. Sobat Spesialis, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bersama kita telah hadir dua orang yang sangat fenomenal di dunia sekolah penggerak. Yang pertama bersama Bapak Dr. Andes Muslim MM sebagai fasilitator program dari Sekolah Penggerak Angkatan 3. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak Aswardi MPD di sini sebagai pengawas sekolah dari SMP Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Zahnofi, kabar alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya kepala sekolah kebanggaan kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustazah Bushra SPD. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak, kita ingin bertanya terkait dari kunjungan Bapak ke sekolah kita ini. Kira-kira apa tujuan Bapak berkunjung ke sekolah SMP Sama Alislah ini? Ya, terima kasih Zah. Memang dari program Sekolah Penggerak sebagai fasilitator kita diwajibkan untuk melakukan kunjungan ke sekolah dampingan, di mana dulu di awal-awal kita melakukan program ini, itu kita kan mengadakan pelatihan terhadap komite pembelajaran. Jadi komite pembelajaran itu terdiri dari pengawas, kepala sekolah, kemudian ada 2 orang guru dari komite pembelajaran. Nah, kita meyakini bahwa apa yang kita sampaikan di saat itu, beliau-beliau ini sudah sangat paham. Apalagi kegiatan itu sudah ditambah penguatannya dengan beberapa kali lokakarya. Lokakarya yang pertama dulu kita melaksanakan bagaimana merancang pembelajaran 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid. Kemudian lokakarya 2 tentang pelaksanaan PER 5. Ini kita sudah yakin sekali bahwa apa yang kita sampaikan di saat pelatihan dan lokakarya ini, beliau-beliau ini dari KP sudah sangat paham gitu, dan kita yakin itu sudah dilaksanakan. Cuma saja karena kita memang waktu itu pertemuannya di daring, pertemuannya di sekolah lain, sebagai fasil yang mendampingi sekolah itu alangkah baiknya untuk bisa berkunjung 1 kali di dalam 1 tahun. Jadi artinya sebagai fasilitator kita hanya berkunjung, kewajibannya ya sekali setahun gitu, melihat yang pertama apakah memang benar apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan sudah dilaksanakan di sekolah penggerak ini. Begitu juga dengan bagaimana kita menjalin hubungan emosional yang kuat lah dengan sekolah penggerak. Jadi yang selama ini hubungan emosional kita dengan pengawas Pak Ade, dengan Bu Ira, dengan kawan-kawan dari guru KP, sekarang diharapkan dengan kunjungan ke sekolah itu bisa bertambah hubungan emosional kita semakin erat, hubungan kedinasan, tidak hanya kedinasan, tetapi yang paling penting itu hubungan daripada emosional, bahwa kita memang sama-sama memiliki sekolah ini gitu. Jadi itu tujuannya kira-kira Zahnofi. Iya, baik, yang paling utama di sini memang ukhuwah ya Pak ya. Ukhuwah, mungkin selama ini ketemunya hanya sebatas sama Pak Adi sebagai pengawas, kemudian sama Zahira saja gitu. Karena kita juga bersinergi dengan yang lainnya ya Pak ya. Oke, baik, mungkin satu lagi untuk Bapak Pak. Bapak sebagai fasilitator dari Sekolah Penggerak di Angkatan 3 ini, menurut Bapak idealnya sekolah penggerak itu bagaimana? Apa kira-kira korelasinya dengan paradigma sekarang, yaitu kurikulum merdeka? Sekolah penggerak sebetulnya ini merupakan semacam program daripada kementerian, bahwa sekolah itu memiliki pimpinan sekolah yang memiliki visi yang jauh ke depan, memiliki mindset yang maju, yang mau berubah, sehingga di saat program sekolah ini dimulai, yang paling dulu harus diketahui adalah kemampuan daripada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kita, Bu Ira, ini salah satu kepala sekolah hebat di Indonesia ini. Karena tidak semua yang lulus, yang ikut tes itu lulus dalam seleksi sekolah penggerak. Jadi karena memang kepala sekolahnya sudah hebat, maka dipercayalah sekolahnya sebagai
sekolah penggerak, di mana sekolah ini disupport oleh pemerintah baik dari segi finansial maupun dari segi dampingan program. Jadi dari segi finansial ini kita kan sudah mendapat bantuan Boskin ya, Bos Kinerja yang angka-angkanya saya tidak tahu persis, tapi sudah diterima kabar-kabarnya begitu ya. Nah itu untuk mensupport bagaimana program itu dilaksanakan. Kemudian juga didampingi, jadi sekolah penggerak ini juga didampingi oleh seorang fasilitator. Nah inilah salah satu daripada tugas saya di sekolah kita ini. Nah sebetulnya di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum itu hampir sama saja dengan sekolah-sekolah lain. Artinya secara berangsur-angsur harus melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka. Nah, mungkin kalau berbicara masalah kurikulum merdeka, semua sekolah sudah tahu ya bahwa kita itu harus mengacu kepada CP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian guru-gurunya juga harus menganalisis itu, menurunkan kepada TP, kemudian TP juga terus ke KTP dan juga dimodifikasi ya segala perencanaan-perencanaan itu oleh guru di dalam modul ajar. Bagaimana guru-guru itu bisa mengajar berdiferensiasi dan berpusat pada murid. Nah, sebetulnya itu sudah dilakukan oleh semua sekolah yang namanya sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Cuma kalau sekolah penggerak kan disupport. Jadi artinya sekolah kita ini memang betul-betul fokus dengan kebijakan kementerian. Sementara sekolah lain yang tidak disupport, yang namanya ada mandiri berubah, mandiri belajar dan segala macamnya, itu memang secara umum mereka sendiri yang berusaha. Tetapi kalau sekolah penggerak itu betul-betul disupport oleh pemerintah mulai dari pemahaman untuk itu sampai kepada pendampingannya. Nah oleh sebab itu di dalam sekolah penggerak ada hal yang perlu dibudayakan di sekolah penggerak ini. Yang pertama, karena kepala sekolahnya ini adalah kepala sekolah yang hebat, punya visi yang luar biasa, maka kita yakin sekolah ini akan terus berubah. Beliau akan selalu melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa, inovasi baru. Maka warga sekolah harus belajar terus-menerus. Jadi budaya belajar ini penting. Artinya guru-guru tidak boleh berada di dalam suasana nyaman, di dalam zona aman. Kalau memang sudah aman, ya kita tidak mau berubah lagi. Sementara yang paling penting di sekolah penggerak ini adalah perubahan. Nah, kalau tidak terjadi perubahan, itu berarti belum sekolah penggerak. Jadi makanya guru-guru kita terus belajar terus-menerus untuk mengikuti arus perubahan itu. Kemudian yang kedua, guru-guru kita itu harus membudayakan kolaborasi. Nah, jadi kolaborasi itu ya mungkin diwujudkan dalam bentuk kompel. Jadi sekolah kita dengan Bu Ira, orang lain belum melaksanakan. Beliau sudah melakukan komunitas belajar ini sudah 8 kali malah aktivitasnya. Nah ini sudah sangat luar biasa kolaborasinya di sekolah kita. Kemudian yang ketiga itu adalah berdiskusi. Guru itu dimanapun harus berdiskusi untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tuntutan perubahan yang dirancang oleh Bu Ira. Jadi di saat istirahat itu tidak hanya kita makan lontong, tidak makan soto, tetapi berdiskusi. Mulai dari berdiskusi bagaimana melaksanakan proses pembelajaran di kelas, maupun diskusi mengenai menanggulangi permasalahan-permasalahan anak. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah refleksi. Sekolah penggerak apapun yang dilakukan setiap saat harus direfleksi, ya harus direfleksi. Dan itu budaya-budaya yang selama ini yang jarang dilakukan orang karena memang sudah biasa ya berada di zona nyaman. Betul. Jadi kalau kita sudah berada di zona nyaman, kita tidak pernah mengevaluasi diri, kita tidak pernah merefleksi. Jadi oleh sebab itu ya apapun yang dilakukan di sekolah penggerak setiap saat harus direfleksi. Apa yang harus yang sudah kita buat baik, apa yang baik dan apa tidak yang baik, ya kita yang sudah puas, kemudian apa yang belum puas. Nah kalau memang belum puas, apa yang harus kita lakukan supaya puas. Nah itu refleksi. Nah itu sebetulnya fokus yang harus dilakukan oleh sekolah penggerak. Dan alhamdulillah sekolah kita ini sudah sangat luar biasa. Baru di tahun pertama angkatan ketiga
ini perkembangannya sudah luar biasa. Jadi itu dengan perkembangan yang sudah luar biasa itu di Bu Ira dan kawan-kawan sudah dikembangkan melalui pengimbasan ke sekolah lain. Nah, ini juga merupakan salah satu tuntutan kepada sekolah penggerak mengimbaskan ke sekolah lain. Nah, di samping dengan pengimbasan di dalam kita ini. Barangkali itu mungkin Baik Pak, menarik sekali. Ada beberapa poin yang saya catat, itu ada implementasi, kolaborasi, diskusi, kemudian refleksi yang tidak pernah puas. Intinya guru harus bergerak dari masa ke masa dan harus tetap belajar. Baik, mungkin ke Pak Adi, selaku pengawas dari SMP Kota Bukit Tinggi. Kita minta ini nih Pak, SMP Islam Al Islah ini kan sekolah yang dekat sama Bapak ya, sebagai apa istilahnya rekanan dari pengawasan Bapak. Kira-kira menurut Bapak SMP Islam Al Islah ini gimana Pak? Pertama, terkait dengan program sekolah penggerak. Karena dari 16 sekolah SMP Bukit Tinggi, 8 negeri, 7 swasta, hanya SMP Al Islah satu-satunya yang lolos menjadi sekolah penggerak. Dari program sekolah penggerak ini merupakan keunggulan bagi kita ini. Seperti berkah gayung bersambut seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. Baik. Mungkin balik lagi ke Bapak Muslim ini. Terakhir pertanyaan dari saya, kira-kira apa pesan dan kesan Bapak terhadap SMP Islam Al Islah ini selaku pertama ya Pak Adi ya, satu-satunya sekolah penggerak tingkat SMP di Kota Bukit Tinggi ini? Iya. Jadi setelah saya berkunjung ke sekolah yang sama kita banggakan ini, nampaknya implementasi kurikulum Merdeka di sini sudah sangat luar biasa. Seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa saya sudah mengobservasi dari pembelajaran kawan tadi, Bu Bel, itu sudah sangat bagus bagaimana beliau merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya di sekolah Merdeka itu kan kita harus merancang pembelajaran itu, mendesain yang belajar itu memang murid. Artinya kalau guru harus hanya sebagai fasilitator. Jadi perubahan mindset dari teacher center ke student center ini sudah sangat luar biasa gitu. Jadi oleh sebab itu pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan itu bukan guru yang saya amati saja gitu. Saya yakin dan percaya mungkin karena kita baru belum 100% lah, saya yakin itu belum 100% bahwa guru-guru kita itu bisa mendesain pembelajaran yang seperti tadi. Jadi oleh sebab itu tentu saran kami adalah bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada murid itu merupakan budaya daripada guru-guru kita di SMP Al Islah ini. Oleh sebab itu tentu guru-guru kita terus belajar, guru-guru kita terus berdiskusi, berkolaborasi. Saya yakin dan percaya bahwa ya tidak sampai 3 tahun di dalam pendampingan ini, setahun baru saya kira ini sudah maksimal di sekolah kita. Karena guru-guru kita ini muda-muda. Nah, yang susah berubah itu kan yang sudah senior. Kalau kita muda-muda semua sebentar sudah bisa diapakan. Jadi kalau disimpulkan positif kunjungannya hari ini. Alhamdulillah. Saya sangat gembira sekali dan sangat puas gitu ya dengan apa yang saya alami di sekolah kita ini. Itu juga dengan pengimbasan. Jadi pengimbasan kami kira karena ini merupakan tuntutan dari sekolah penggerak, kami kira kepada Bu Ira dan kawan-kawan yang lain, ya dimanapun dan kapanpun kita harus memberikan pengalaman praktik baik kita kepada orang lain, khususnya Kota Bukit Tinggi ya Pak Di. Mudah-mudahan kalaupun umpamanya sekolah yang lain itu bukan sekolah penggerak, tetapi pelaksanaan pembelajaran, implementasi kurikulum Merdeka itu kita berharap kalaupun tidak akan sama ya kurang-kurang sedikit lah dari pada SMP kita. Tapi ini tentu tergantung kepada kemauan mereka juga. Tapi yang paling penting niat kita, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan sebagai praktik baik itu kita imbaskan kepada sekolah-sekolah lain. Itu barangkali harapan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Pak Adi, kira-kira apa nih pesan dan kesannya untuk SMP Islam Al Islah khususnya untuk sekolah penggerak ini Pak? Iya. Untuk SMP Al Islah terus terang saja kita salut dengan motivasi diri, kemauan SDM-nya. Itu jarang sekolah yang memiliki itu.
motivasi diri teman-teman ini, misalnya dalam hal keinginan menjadi CGP, calon guru penggerak. Di setiap angkatan SMP Al-Islah ini selalu ada, tidak pernah absen. Bahkan angkatan yang terakhir ini, angkatan 10, ada lagi 10 pula CGP-nya. Motivasi diri teman-teman di sini sungguh luar biasa. Itu yang kami salut, dan kami berharap motivasi diri yang kuat ini kalau bisa berimbas ke teman-teman di sekolah lain. Betul. Nah, jadi itu sangat luar Motivasi biasa. diri itu kan karena kepala sekolahnya yang Iya. juga gitu. Didorong oleh kepala sekolah yang luar biasa ya Pak ya. Baik. Oke, tadi saya simpulkan dari Pak Muslim gitu ya, dari Pak Adi Sekarang penutup nih dari beliau yang memang sejatinya kita ini hanya badan di sini Pak. Tanpa ada kepala yang menggerakkan kita, mungkin kita bukan siapa-siapa. Beliau adalah kepala sekolah kita, Ustazah Musra SPD. Kira-kira gimana Ustazah pesan dan kesannya terhadap kehadiran Pak Muslim dan Pak Adi hari ini ke sekolah kita tentunya? Terima kasih Zanovi, yang pasti kami pribadi itu mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Muslim, Bapak Adi atas kunjungan pendampingan hari ini. Dari kegiatan kita tadi itu manfaatnya luar biasa Pak. Kami sendiri dapat penguatan tadi, diferensiasi itu seperti apa, dan hal-hal yang harus kami lakukan lagi agar implementasi kurikulum merdeka dan program sekolah penggerak yang sudah kami diamanahkan kepada kami bisa terlaksana dengan baik. Itu selalu kami minta masukan, penguatan dari Bapak Muslim dan Bapak Adi. Insya Allah selama ini hal itu sudah terjalin, walaupun daring, walaupun lewat telepon, kami selalu diberi arahan dan bimbingan dari beliau yang luar biasa ini. Tanpa beliau berdua mungkin kami pun, kata orang Minang, kurang badabu, bukan siapa-siapa ya Zahir. Tapi seperti kata Bapak tadi, kolaborasi yang beliau ajarkan itu imbasnya kepada kami juga luar biasa. Itu pun kita di sini Pak Di, masalah program sekolah penggerak tadi Pak, itu kami selalu mengumpulkan guru sampai ke penulisan esai, itu kami diskusikan, kami tayangkan, kami revisi rame-rame. Kira-kira yang diminta ini enggak? Mungkin itu salah satu pengaruhnya guru-guru kita bisa lulus. Termasuk mengajar yang 10 menit itu kami presentasi, kami kumpulkan, diajarkan yang 10 menit itu ini kira-kira seperti ini mengajarnya. Lalu praktek lagi ke depan. Nah, di mana kurangnya kami, jadi kolaborasi dengan CGP yang sudah lulus dengan yang belum lulus itu luar biasa sekali saran dan masukannya. Mungkin itu, semoga Pak Muslim dan Pak Adi walaupun tidak dijadwal bisa ke sini berkunjung ya kami menguatkan kami di sini. Karena kehadiran Bapak dan Pak Muslim dan Pak Adi itu bagi Zawelna sendiri tadi kan terasa itu manfaatnya, bahwa Zawelna tidak terpikir sampai ke situ karena beliau sudah mengimbaskan di MGMP IPA. Karena ada wawancara tadi, masukan tadi, baru Zawelna kuat lagi pengetahuan beliau tentang diferensiasi. Segar lagi ya Zah, bagaimana kita mengajar khususnya di kurikulum merdeka ini Pak. Apalagi yang sebagaimana kita ketahui dalam kurikulum merdeka ini kita memang student center. Dengan adanya berdiferensiasi pembelajaran, kita melayani siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baik, menarik sekali Bapak percakapan kita kali ini. Sobat TV luar biasa hari ini tentang sekolah penggerak, kita dapat applause yang sangat luar biasa, positif. Mungkin PR buat kita ini Zahira, sebagaimana yang dikatakan sama Pak Muslim tadi, kita harus refleksi lagi Zahira. Wajib. Refleksi. Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang lebih mungkin kita pertahankan. Baik, Bapak mungkin kita sedikit ketika nanti dikatakan spesialis TV diangkat jempolnya sedikit menghadap ke kamera. Ini jargon kita di spesialis TV gitu ya Pak ya. Spesialis itu singkatan dari SMP Islam Al-Islam. Jadi benar, karena mungkin gini ya Pak ya, kepala sekolahnya bahasa Indonesia basicnya, jadi memang jargon itu udah luar biasa. Kayak Klub Bana itu saja itu kolom literasi berbagi, kolom lentera berbagi narasi. Kolom lentera ukuran pintar berbagi narasi. Itu nama pombel kita. Betul. Jadi Klub Bana gitu. Visi juga gitu ya. Visi juga disingkat jadi Ubi. Jadi ini memang sentra Sanjay. Iya. Jadi memang karena basic beliau dari bahasa Indonesia Pak, ini yang Lihai membuat akronim. Nah, itu dia, udah spesialis gitu. Dari SMP Islamalis lah sejati. Oke, baik Bapak, mungkin terima kasih untuk kehadirannya hari ini.
Kami Allah berharap ridho ya Zat. Betul, Allah ridho betul. dan Allah berkahi pertemuan kita. Amin. bersedia dikontak walaupun dalam kondisi formal dan tidak formal, itu intinya. Baik Bapak, kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Spesialis TV. Oke. Baik Sobat Spesialis, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada diskusi kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.